Tentunya pembahasan ini kembali diperselisihkan oleh para ahli ilmu karena kita punya satu kaidah dalam bersyariat. Hal syari'atun man qablana syar'un lana, apakah syariat untuk umat sebelum kita itu juga syariat untuk kita? Ini perselisihan para ulama panjang dalam pembahasan ini. Tentunya kalau syariat mereka sudah dibatalkan dalam syariat kita, itu bukan syariat kita. Syariat mereka lemak binatang tidak boleh makan, tapi kita boleh makan. Syariat mereka tempat salat harus di tempat dikhususkan untuk salat, masjidnya, gerejanya, tapi kita bisa salat di semua tempat. Kita bisa bersuci dengan segala hal. Maka tidak ada cerita untuk orang muslim itu mengatakan kondisi belum suci maka saya tidak salat. Yohana suci sagai hanya dan sembahyang. Itu untuk syariat sebelum kita. Syariat kita tidak ada cerita. Semua tanah itu menyucikan, suci menyucikan, dan semua lempengan bumi itu bisa kita jadikan tempat salat kecuali yang sudah dikhususkan diharamkan. Ini syariat umat sebelum kita. Kalau dibatalkan syariat Islam, maka syariat sebelum kita tidak kita amalkan. Kalau syariatnya didukung, puasanya Nabiullah Daud didukung oleh hadis baginda Rasul ketika beliau mengajarkan Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, mengajarkan tata cara praktek puasa. Beliau mengatakan wala afdal min dzalik, tidak ada yang lebih baik dibandingkan puasanya Daud. Puasa satu hari, berbuka satu hari, puasa hari selanjutnya, kemudian berbuka di hari selanjutnya. Ini artinya syariat Nabi Daud dikuatkan oleh baginda Rasul, itu jadi syariat kita. Qiyamul Lail terbaik sepertiga malam terakhir, itu syariat Nabi Daud dikuatkan oleh baginda Rasul. Dan sebenarnya baginda Rasul dibagi malam itu 1/6, sepertiga terakhir dijadikan waktu salat, 1/6 terakhir beliau tidur kembali, sehingga kuat ketika melakukan salat fajr secara berjamaah. Ini syariat Nabi Daud dikuatkan oleh baginda Rasul. Yang para ulama berselisih, kalau syariat umat sebelum kita, tapi dalam agama kita tidak ada perintah, dalam agama kita tidak ada larangan. Kalau kita kembali ke hadis Imam Bukhari, baginda Rasul marah kepada Umar. Tiba-tiba Umar memegang lembaran-lembaran dari isi kitab Taurat. Baginda Rasul marah sekali. Umar, sahabatnya, rupanya memegang lembaran dari isi kitab Taurat. Baginda Rasul mengatakan, wallahi demi Allah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, law kana Musa hayyan, kalau Musa masih hidup, la yasi'ahu illa tiba'i, tidak ada yang layak dia lakukan kecuali dia mengikutiku. Dari sini kita lebih menguatkan pandangan yang mengatakan syariat umat sebelum kita, kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan dalam agama kita, itu bukan syariat kita. Cukup syariat kita yang paling sempurna yang Allah berikan kepada Nabi, dan tidak ada Nabi diberikan syariat sesempurna Nabi kita. Itu bukan syariat kita. Kalau ada pendukung faktor seperti kasus yang tadi, itu bisa kita jadikan syariat kita.